Hai BTS lovers. Di film kali ini menceritakan tentang serial Kung Fu Panda The Dragon Knight Season 1 Part 1. Menceritakan tentang Po yang kehilangan gelar master naganya. Kita kembali bertemu dengan si panda gembul yang menggemaskan sebagai kesatria naga terkeren sepanjang masa. Setelah menjadi pahlawan terkenal dan pelindung lembah Giok dari berbagai bencana, Po memiliki tugas yang sangat ia sukai, yaitu tur makanan Cina sambil menemui para penggemarnya. Nah, pertama, Po akan mengunjungi restoran pangsit raksasa bernama Pel Pela di desa Wangkun. Di sana mereka memiliki sarung tangan Wu Gao yang sangat sakti. Po disambut dengan sangat meriah sebagai master naga. Sekarang status Po sudah setara dengan Uguay sebagai seorang master. Ketenarannya membuat para fans Po sangat beringas, yang membuat pemilik toko pangsit takut jika tokonya hancur sebab kericuhan tersebut. Hingga ia pun membiarkan Po untuk masuk ke dalam lemari sambil menunggu pangsitnya datang. Melihat Po terkurung di dalam toko, dua ekor musang datang menuju ke arah sarung tangan sakti. Mendengar teriakan minta tolong, Po sebagai master naga pun berusaha keluar untuk menolong. Tapi perbuatannya malah membuat kedua musang itu lepas dan mendapatkan sarung tangannya. Tanpa sengaja, Po mengenakan sarung tangan, kemudian jatuh dengan menghancurkan seluruh desa. Memanfaatkan keadaan itu, para musang kembali mencuri sarung tangan sambil dikejar oleh hewan bertopeng. Po juga ikut mengejar dari belakang, menggoyang-goyangkan tali penyeberangan dan mementalkan mereka bertiga. Dengan saling merebut, mereka pun melakukan pertarungan di atas kereta gerobak. Saat Po kembali ke desa, ia mendapati desa itu sudah hancur. Para penduduk pun tidak lagi menghormatinya. Mereka menyalahkan Po atas apa yang sudah terjadi. Ditambah, kini sarung tangan sakti itu hilang tercuri. Pei Pei mengusirnya agar segera pergi dari desa. Sampai-sampai anak yang sangat menyukai Po sekarang sangat membencinya. Kabar buruk yang terjadi di desa Wangkun segera tersebar ke berbagai penjuru. Senyuman yang sebelumnya Po lihat tidak kembali tersirat di wajah para hewan. Mr. Pink mencoba menenangkan Po menggunakan semangkuk mie instan. Dia juga memberitahu kabar buruk bahwa gelar master naga milik Po dicabut oleh kaisar. Dan lebih buruknya lagi, semua action figure Po dikembalikan. Dari belakang, hewan bertopeng yang dikira Po adalah komplotan penjahat mendatanginya. Kesalahpahaman itu pun membuat Po langsung menyerangnya. Kenyataannya, hewan bertopeng itu adalah seekor beruang betina bernama Lutera, seorang kesatria yang diutus oleh Ratu Inggris untuk mencari master naga dan menghentikan kedua musang. Kedatangan Lutera membuat kedua musang itu kabur dari London dan pergi jauh ke dataran Cina untuk mencuri sarung tangan sakti yang bisa menghancurkan seluruh dunia. Mendengar hal tersebut, Po pun mengajukan dirinya untuk membantu Lutera. Karena jika mereka bisa kembali mendapatkan sarung tangan sakti, tentu Po juga bisa kembali mendapat gelarnya sebagai master naga. Ditambah, Po dengan tidak sengaja mencopot jempol pada bagian sarung tangan sakti. Mau tidak mau, Lutera pun mengikuti kemauan Po, karena Lutera juga nggak begitu tahu wilayah Cina. Namun saat pagi tiba, Po malah ditinggal oleh Lutera. Hal itu pun tidak menghalangi Po untuk tetap pergi mencari Lutera dan para musang. Sementara itu, kedua musang sedang menikmati keberhasilannya setelah mendapatkan sarung tangan sakti. Mereka sampai di sebuah hutan kumuh dan dihadang oleh para buaya. Ketua penjahat para buaya yang bernama Chun Tao sangat tertarik dengan sarung tangan yang ada di tangan mereka. Setelah jauh berjalan, akhirnya Po menemukan Lutera yang sedang bertanya arah. Di situ, potongan jempol sarung tangan sakti mulai bercahaya dan menarik Po dengan sangat kuat. Aslinya Lutera sangat malas sama Po karena dia kesiangan. Tapi akhirnya, Lutera pun bersedia mencari bersama Po. Dalam perjalanan, Po meminta diajarkan cara untuk menjadi kesatria ala-ala Inggris. Tapi untuk menjadi kesatria sepertinya, Po harus mengabdi selama puluhan tahun. Saat istirahat, Po juga menunjukkan resep pedas Mr. Pink kepada Lutera yang membuatnya sangat marah. Ketertarikan Po pada benda-benda sakti tak terpungkiri setelah melihat pedang mengkilap milik Lutera. Ia juga menceritakan berbagai senjata-senjata hebat yang ia cacat dalam catatan kesatria. Lalu, Lutera juga menceritakan tentang kedua musang pencuri, yang mana mereka merupakan penyihir yang memanipulasi masyarakat Inggris selama ratusan tahun. Bahkan, mereka berusaha membunuh Ratu Inggris, namun berhasil tertangkap. Tapi naasnya, saat penjagaan melemah, mereka berdua melarikan diri dari penjara untuk mencuri sarung tangan sakti agar bisa menembus pertahanan Inggris. Tidak ingin membuang banyak waktu, Lutera mengajak Po untuk segera melanjutkan perjalanan dan sekarang
mereka sudah tiba di sungai lava. Jalur itu juga yang dilewati oleh para musang karena terlihat dari bekas tinjuan sarung tangan sakti. Untuk melewati sungai lava, Po mengeluarkan kekuatan inner peace-nya. Dari sana, Po melemparkan tali ke Lutera dan ia akan menahannya untuk penyeberangan. Namun secara tiba-tiba, Chun Tao bersama bawahannya datang. Ia menuntut balas dendam kepada Po yang pernah memenjarakan mereka. Scene berganti, begitupun dengan Lutera, ia harus bisa melewati tali sambil bertarung melawan para buaya. Keahlian Kung Fu Po berhasil menyelamatkan Lutera dari para buaya. Akan tetapi, buaya itu tidak menyerah. Mereka masih terus mengejar. Pedang milik Lutera pun tercuri oleh Chun Tao karena perhatiannya yang teralihkan. Kemudian untuk mendapatkan kembali pedangnya, Po mengajak Lutera untuk bisa bekerja sama dengannya dan ide tersebut pun membuahkan hasil. Satu persatu, buaya yang tersembunyi di lubang berhasil mereka pukul jatuh ke dalam lava. Meski mereka berhasil menangkap Chun Tao, ia mengeluarkan semua pasukannya untuk menjatuhkan mereka berdua ke dalam lava. Namun, lagi-lagi Po berhasil membalikkan keadaan dengan menyelamatkan Lutera dan melawan para buaya. Setelah berhasil membawa kembali pedang milik Lutera, jempol sarung tangan sakti kembali bersinar dan di sanalah keberadaan para musang. Ternyata, sarung tangan jempol sakti di jempol Po bangkit ketika sarung tangan sakti itu digunakan. Ternyata, ledakan itu berasal dari batu perpustakaan yang ada di desa Paralandak. Dengan segera, Lutera dan Po sampai dan menyelamatkan penduduk desa. Para landak itu adalah para biksu yang menjaga kulungan sejarah dataran Cina. Di sana juga tertera berbagai sejarah Po yang berhasil mengalahkan ancaman-ancamannya. Meskipun Kaisar mengambil gelarnya sebagai master naganya, tapi Po tetaplah Po, seorang legenda untuk mereka. Menurut pengakuan biksu, mereka sudah menangkap pelakunya. Lalu untuk memastikan hal tersebut, Lutera dan Po menaiki tongkat kala untuk menemui mereka. Tapi rupanya, hewan yang mereka tangkap bukanlah kedua musang, melainkan biksu kecil lain bernama Sen. Kemudian karena dia satu-satunya landak yang melihat kedua musang itu, Lutera berencana membebaskannya dari penjara secara diam-diam dengan menyuruh Po. Scene berlanjut dengan usaha keras, Po akhirnya berhasil masuk ke tempat pengulungan dan membujuk penjaga agar berhasil mengeluarkan Zen. Tapi di bawah, Lutera melihat beberapa pengawal kerajaan yang datang untuk membawa Zen ke sel. Rencana pelarian Po tidak berjalan mulus. Justru, ia terlihat seperti mengantarkan Zen untuk para pengawal kerajaan. Dan itu membuat Lutera terpaksa untuk turun tangan. Di saat ia sedang terdesak, Po datang untuk membantu memukuli mereka sambil menyesal dengan apa yang sudah ia lakukan. Setelah berhasil membawa Zen kabur, ia pun memberitahu kalau kedua musang itu mencari gulungan senjata Qian Sang, sebuah gulungan yang memperlihatkan 4 senjata terhebat pada masanya, yang salah satunya adalah sarung tangan sakti. Senjata-senjata itu kini terpencar ke berbagai daerah berbeda yang terletak sangat jauh. Di tengah perbincangan ketua biksu bersama pengawal kerajaan, hampir menemukan mereka. Oleh sebab itu, Zen pun melakukan pengalihan untuk membiarkan Lutera dan Po melarikan diri. Po menyadari salah satu senjata yang diterangkan Zen adalah sebuah cambuk api abadi, tetapi ia tidak menemukan di mana letak cambuk itu. Sepulangnya para pengawal kerajaan ke istana, mereka segera melaporkan penyerangan terhadap mereka yang dilakukan oleh Po. Mendengar kabar buruk tersebut, Kaisar merasa Po telah menjadi ancaman untuk dataran Cina. Untuk itu, Kaisar berencana mengutus para komodo si pasukan terlarang menangkap dan memberi hukuman berat kepada Po. Sampai sekarang, Lutera tidak mempercayai dongeng tentang cambuk api yang kekuatannya bisa membelah pulau. Tapi karena tidak memiliki petunjuk lain, Lutera mengikuti kemauan Po untuk menemui hewan yang membuat buku tersebut yang bernama Linggau. Namun sebelum masuk ke dalam desa, Po harus berhati-hati karena udah banyak poster yang menempel tentang dirinya. Dari situlah ia memiliki ide dengan menyamar menjadi Master Bambulus. Lutera dan Po mulai membaur di antara para penduduk dan menemukan tempat tinggal Linggau. Sementara itu, para pasukan terlarang terus mengikuti jejak mereka berdua dengan membawa kurungan besi. Saat mereka akan menemui Linggau, Po mendapat kabar buruk bahwa beliau ternyata telah meninggal 3 bulan lalu. Anak Linggau yang bernama Lao juga memperingatkan Po dan mengusir mereka karena dia nggak mau ada penggemar mendiang ayahnya berkerumun di sekitar rumahnya. Untuk mendapatkan petunjuk mencari cambuk api tersebut, Lutera memutuskan menerobos masuk mencari petunjuk di dalam rumah bersama Po. Lalu di sana Po mendapatkan buku petunjuk itu. Mengetahui hal tersebut, Lao pun membunyikan gong peringatan dan para pasukan terlarang juga sampai di desa mereka. Lao sangat menyayangi buku peninggalan ayahnya. Ia masih sedih karena saat Linggau membacakan buku itu, Linggau meninggal di hadapan Lao.
Begitupun dengan Lutera, senjata yang terus ia bawa memiliki kenangan terakhir tentang kakaknya. Namun, meski seperti itu, Lutera tetap menggunakan pedang tersebut untuk mengenang kakaknya dan berfungsi sebagai senjata agar ia bisa membela kaum yang lemah. Sejatinya buku adalah jendela dunia yang harus dibaca. Oleh sebab itu, Lau akan membacanya bersama Lutera, bukan dengan Po. Buku itu menceritakan kalau cambuk api sakti sampai di kota yang telah hilang. Di sanalah cambuk itu disimpan dan dijaga oleh kesatria. Kisah pengalaman buruk juga dikabarkan kepada semua orang agar cambuk itu tidak digunakan oleh hewan yang berniat jahat. Selain itu, buku tersebut juga menggambarkan peta menuju ke kota yang hilang dan lokasi itu berada di balik gunung. Tempat Lau dan Linggau sering berkunjung menghabiskan waktu bersama. Kemudian ia pun memutuskan untuk memberikan peta itu kepada Lutera dan Po, lalu membagikan kisah terakhir karya ayahnya untuk semua orang. Dan scene berganti di saat Lutera dan Po akan melanjutkan perjalanan. Di sana mereka berhadapan dengan pasukan terlarang. Perhatian mereka yang teralihkan membuat Lutera dan Po kalah dengan beberapa serangan. Po pun langsung ditangkap dan dibawa ke hadapan Kaisar. Lutera nampaknya sama sekali tidak akan membantu Po. Secara mendadak, para pasukan terlarang diserang oleh sosok hewan misterius. Sementara itu, Lutera yang diikuti oleh seorang anak rubah bernama Rabi masih melanjutkan perjalanannya untuk mengejar para musang. Di sana mereka tiba di sebuah gurun pasir yang sedang kelelahan dan kehausan. Mereka mengikuti petunjuk dari kulungan yang mereka curi. Lutera dan Rabi juga melihat gurun itu, dan Rabi mengenal kalau tempat itu adalah sebuah pasar rempah. Ia pun akan menunjukkan jalannya untuk Lutera. Po yang merasa takut dengan hewan yang telah menyelamatkannya, menggoyangkan gerobak sampai meluncur ke jurang dan tanpa sengaja membebaskannya dari sangkar besi. Ia masih diikuti oleh salah satu pasukan terlarang bernama Wei-min, yang juga hasil kabur dari ikatan hewan misterius. Wei-min tahu jika saat ini Po sedang berusaha membersihkan namanya untuk mendapatkan kembali jabatannya sebagai Master Naga. Oleh karena itu, ia akan berusaha membantu Po agar bisa mendapatkan kembali gelarnya dan juga kepercayaan Kaisar sebagai pasukan terlarang. Berkat bantuannya, Po sampai ke tempat tujuan pertamanya, yaitu pasar rempah. Bersamaan dengan Lutera yang lebih dulu tiba di pasar itu, hal yang membuat Po tertarik adalah makan. Sampai-sampai mereka tidak menyadari kehadiran para musang yang berada di belakang mereka. Ketika Po baru menyadari kehadiran para musang, di saat itu juga Wei menunjukkan sifat aslinya. Ia cuma memancing Po agar masuk ke dalam borgolannya. Kericuhan kedua musang disadari oleh Lutera dan Po yang masih terborgol di gerobak. Mereka pun mengejar para musang. Ditambah Wei-min juga masih terus mengincar Po. Keadaan mereka bertiga mengubah semuanya. Ketika Po menghajar Wei-min, hal itu justru membuat salah satu musang tertangkap. Akan tetapi, masalah baru datang. Hewan misterius itu rupanya mengejar keberadaan Lutera dan membuat para musang lolos dari mereka. Rupanya sejak awal, hewan misterius itu sengaja melepaskan Po untuk mengikutinya sampai bertemu dengan Lutera. Lutera dan Po melarikan diri darinya dan terjebak dalam badai pasir. Beruntungnya nih, Rabi menyelamatkan mereka. Ia juga membawa mereka menuju jalan keluar dan mengembalikan peta yang jatuh dari tangan Lutera. Dan untuk melanjutkan perjalanannya, Lutera memberikan tanggung jawab kepada Po untuk menentukan jalan. Rabi pun kembali ke pasar dan bertemu dengan kedua orang tuanya. Berbarengan dengan hewan misterius yang memaksa Rabi untuk memberitahu kemana perginya Lutera dan Po, karena orang tua Rabi terancam, ia pun memberikan gambaran peta yang hampir mirip dengan milik Po, yang mana saat ini mereka berdua terus melakukan perjalanan melewati padang pasir tanpa beristirahat sedikit pun. Ditambah Lutera yang terus mengingat masa kecilnya bersama mendiang kakaknya yang sedari kecil telah melatih dirinya. Lutera dilatih untuk menjadi kesatria yang berjuang keras. Berbeda dengan Po, ia memiliki caranya sendiri dalam mengatasi kelemahan dirinya, meski hal itu terlihat tidaklah masuk akal. Di sisi yang berbeda, hewan misterius mengikuti arahan berkat bantuan Rabi. Dari belakang, ia juga diikuti oleh kedua musang karena mereka tahu Lutera dan Po akan menuntun mereka sampai ke kota yang hilang. Dan malam pun datang, Lutera dan Po beristirahat. Scene berganti. Kenangan saat kakak Lutera melatihnya terbawa sampai ke dalam mimpi, dan ternyata saat ini mereka telah tiba di kota yang telah hilang. Terlihat dari berbagai tanda di sekitar mereka yang sesuai dengan peta. Setelah jauh berjalan, hewan misterius sudah mulai dekat dengan Lutera dan Po. Ia juga menyadari keberadaan kedua musang yang terus mengikuti dirinya. Karena tujuan mereka sama-sama mencari Lutera dan Po, para musang pun membuat kesepakatan bersama hewan misterius, yang mana mereka akan membantunya mendapatkan Lutera dan Po. Lalu para musang hanya menginginkan petanya. Ketika Lutera dan Po memastikan tempat oasis, ia berhadapan dengan raksasa batu. Po menyadari kalau raksasa batu ini bukanlah penjaga kota yang hilang, melainkan ia adalah kota itu. Lutera pun mengingat pesan terakhir kakaknya.
Jadi, ia memaksa untuk masuk ke dalam mulut raksasa itu seperti yang Po lakukan. Tidak ada yang menyangka kalau kota itu ternyata berada di dalam perut raksasa dan tidak dihuni oleh siapapun. Dan tidak lama kemudian, Po melihat cambuk api sakti itu. Meski tidak ada jebakan yang menyerang, tetapi mereka bertemu dengan seekor kera tua penunggu kota yang hilang. Nah, untuk part yang satunya, segitu dulu ya, karena videonya udah panjang. Kalau kelamaan, takutnya kalian bosen. See you di part yang kedua ya. Bye!